Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembahasan materi pendidikan agama Islam kelas 11 tingkat SMA SMK pada kurikulum Merdeka. Pada video kali ini kita akan membahas materi pada bab 7 dengan tema menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Adapun pembahasan materi yang akan kita sampaikan pada video kali ini. Yang pertama adalah menjaga kehormatan. Yang kedua yaitu ikhlas. Dan pembahasan yang ketiga adalah malu dan yang keempat adalah zuhud. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan mur'ah. Mur'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi segala bentuk keburukan. Selain mur'ah juga disebut dengan istilah iffah secara bahasa. Istilah iffah berarti mencegah dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Sedangkan secara istilah berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindar dari menuruti hawa nafsunya. Sikap menjaga kehormatan ini terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Yang artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Adapun macam-macam sikap mur'ah. 1. Mur'ah terhadap diri sendiri adalah mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun meskipun dalam keadaan sendiri. Kemudian poin yang kedua, mur'ah terhadap sesama makhluk, yaitu menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dan yang ketiga, mur'ah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Contoh mur'ah dalam kehidupan. 1. Menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar. Yang kedua, menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Dan yang keempat, menjauhi makan dan minuman yang haram.
Dan yang kelima, mempergunakan harta di jalan yang baik, di antaranya bisa dengan bersedekah, menyantuni anak yatim, memberikan beasiswa, dan terakhir tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Yang kedua, ikhlas. Secara bahasa, kata ikhlas berasal dari bahasa Arab berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit riya, serta mengharap ridho Allah semata. Secara istilah, Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat memberikan pengertian ikhlas itu adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti mengharapkan pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain dari Allah, termasuk juga tidak mengharap amalnya disaksikan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang mengajarkan untuk ikhlas dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Az-Zumar surat ke-39 ayat 2. Apa kata Allah yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran dengan benar. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ibadah kepadanya. Quran surah Az-Zumar ayat 2. Adapun tingkatan ikhlas. Tingkatan ikhlas yang pertama ada orang awam atau disebut umum. Pada tingkatan ini seseorang beribadah kepada Allah tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Yang kedua, orang khawas atau disebut dengan khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Dan terakhir, khawasul khawas atau excellent. Apa itu? Pada tingkatan ini, seseorang beribadah tidak ada motivasi apapun, kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Beribadah bukan sebagai kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan sebagai seorang hamba. Adapun ciri-ciri orang yang ikhlas. 1. Tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dari dan hinaan orang lain. Yang kedua, itu tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tapi pada hakikat perbuatan. Misalnya, bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. Dan yang terakhir, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga adalah malu. Malu dalam bahasa Arab disebut kata al-haya. Malu disebut oleh Nabi SAW sebagai cabang dari iman. Karena dengan sifat malu seseorang dapat bergerak, melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukan sifat malu yang dimilikinya, tetapi disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Kemudian macam-macam sikap malu. Malu naluri atau disebut dengan gharizah. Sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan, inilah yang termasuk cabang dari iman. Karena bisa menjadi perantara menaiki derajat iman. Kemudian malu yang dicari atau dilatih disebut dengan muhtasab. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Ada kalanya juga malu ini bagian dari ihsan, seperti malunya hamba karena adanya rasa taqarrub atau merasa selalu dalam pengawasan Allah. Inilah puncak dari macam-macam cabang iman. Hadis tentang malu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya." Qala qulna ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillahi. Qala laysa zaka walakinnal istihya minallahi haqqal haya
أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حول ولتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. Rawahu Tirmizi. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malulah pada Allah dengan sebenarnya. Berkata Ibnu Mas'ud, kami berkata, wahai Rasulullah, kami malu. Alhamdulillah, beliau bersabda, bukan itu tetapi malulah kepada Allah dengan sebenarnya adalah kau menjaga kepala dan apa yang dipahami dan perut beserta isinya, mengingat kematian dan segala kemusnahan. Barang siapa menginginkan akhirat, ia meninggalkan perhiasan dunia. Barang siapa melakukannya, ia malu kepada Allah dengan sebenarnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keempat, zuhud. Zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan az-zahid. Meski demikian, perlu diingat, perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi, atau bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasingkan diri dari dunia. Para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah maksud dari zuhud. Zuhud menurut para ulama, Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Abu Sa'id bin Al-Arabi mengatakan, zuhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Maksudnya, harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini jauh dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Raghib Al-Isfahani, beliau mengatakan orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang cinta kepada akhirat, sehingga ia menjadikan dunia untuk akhirat, yakni menjadikan harta duniawi untuk kebutuhan dan keperluan akhirat. Zuhud menurut para ulama, seperti juga Haidar Bagir mengutip Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, diriwayatkan bahwa suatu saat Rasulullah sedang berjalan bersama para sahabat. Sampai di suatu tempat, Rasulullah menunjuk kepada seonggokkan benda. Kemudian Rasulullah bertanya, apa itu? Kemudian sahabat menjawab, bangkai anjing ya Rasul. Rasul bertanya kembali kepada sahabat, bagaimana sikap kalian terhadapnya? Kami merasa jijik, jawab para sahabat. Maka Rasulullah pun bersabda, begitulah seharusnya sikap seorang mukmin terhadap dunia. Hadis tentang zuhud. An Abi Zarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal wala idha'atil mal walakinna az-zahadah fid dunya an la takuna bima fi yadayk aw saqa mimma fi yadillah wa an takuna fi sawabil musibah iza anta asibta biha arghaba fiha law annaha abqiyat laka. Artinya, dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta, tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau lebih yakin terhadap kekuasaan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap mendapat pahala dari musibah itu daripada dikembalikan harta itu kepadamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Inilah materi yang dapat kita sampaikan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.